pemimpin kita ini jangan terlalu banyak tawar-menawar dengan hal-hal kejahatan. Kita berharaplah Presiden Prabowo ini mempunyai integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, dalam penegakan hukum. Percuma kita mendukung beliau menjadi seorang presiden kalau sistem pemerintahan ini tidak jalan secara maksimal. Memberantas korupsi itu hal paling sederhana sebenarnya. Ini bicara tentang komitmen. Saya umpamakan gini, Pak. Lingkaran dalam itu adalah istana. Pejabat semua yang bekerja di dalam istana. Ring satunya presiden. Lingkaran dua itu para menteri. Jangan kita berantas yang ring duanya, Pak. Kita berantas ring satunya, Pak. Kita bersihkan dulu ini. Karena kalau yang luarnya ini kita bersihkan, mereka akan mencari perlindungan ke dalam, ke ring satu. Nah, kalau yang ring satunya kita sudah clearkan, yang luar mau lari kemana lagi? Tinggal tangkap aja ya. Tangkap aja. Anda seorang presiden, ketika Anda melihat keponakan Anda, adik Anda, keluarga Anda terlibat dalam hal korupsi, Anda berani nggak menghukum? Jepang itu tidak lebih besar wilayahnya dari Indonesia. Tapi ketika seorang Perdana Menteri mau melantik para menterinya ini, yang dibangun itu adalah mental dan integritas seseorang. Kalau di Indonesia, Pak, penjahat pun mendaftar menjadi seorang menteri, Pak. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, membahas, mendiskusikan persoalan-persoalan publik, persoalan-persoalan negara dengan terbuka, independen, dan objektif. Dan seperti biasa sebelum mulai, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Kalau kita lihat di dalam negara kita, banyak program dari presiden yang sebenarnya relatif bagus, ya sangat berguna buat publik dan mendapat dukungan dari akar rumput, tetapi di dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang dihadapi, termasuk mungkin penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, dalam kaitan itu kita akan membahas bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program-program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Dan untuk itu kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah pengamat politik, militer, dan hukum. Beliau adalah Mario Lasut. Selamat datang, Pak Mario. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Mudah-mudahan betah di podcast 9 ini, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Nah, Pak Mario, ini kan kalau kita lihat programnya Pak Prabowo, ya kita katakanlah bagus ya, makan bergizi gratis yang memang di negara-negara lain, Jepang aja melaksanakan dengan baik, ya kan, dan beberapa program lain. Tetapi terus terang saja di dalam pelaksanaannya itu masih banyak kendala-kendala yang nampaknya kontraproduktif dengan tujuan-tujuan di program-program itu ya, termasuk mungkin pelaksanaan ketertiban negara, ya, keamanan negara dan sebagainya. Bisakah Pak Mario menjelaskan mengenai hal ini, adanya distorsi antara rencana-rencana besar yang bagus dengan pelaksanaan-pelaksanaan? Oke, mengenai makan siang gratis, ini yang mendasarnya adalah mengenai anggarannya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini mempersiapkan program-program presiden itu dengan anggaran yang cukup. Mengenai makan siang gratis ini, saya melihat ini satu ide yang brilian. Dalam arti untuk kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Kita kan tahu ya, Pak Mario, kita anak-anak kita tuh
bangsa Indonesia dibanding dengan yang lain untuk tingkat kualitas kecerdasan IQ-nya masih relatif rendah gitu ya. Dan kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, dia tidak akan mampu bersaing secara global ya untuk gizi yang bergratis. Ya, nah, program ini kan harus pada dasarnya ketersediaan anggaran. ya. Dengan ketersediaan anggaran ini, maka bisa mensupport makan siang bergizi ini. Terutama mulai dari penyediaan tempat, terus dapurnya, terus menu makanannya, sampai delivery-nya kepada pihak yang tepat. Saya melihat dan menilai menurut pendapat saya pribadi, ketidaksiapan pemerintah dalam hal ini, bahwa anggarannya ini dari mana sumber anggarannya. Karena perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini dalam perekonomiannya sedang tidak baik. Ya. Jangan kita nilai dengan pembangunan di sektor A, sektor B, ataupun pembangunan gedung-gedung yang terjadi di DKI Jakarta maupun di tempat yang lain. Tetapi kita lihat utang beban negara kita ini sudah sangat besar sekali. Tahun ini jatuh tempo ya? Semua hampir rata-rata jatuh tempo dengan nilai utang yang sangat fantastis di atas 15.000 triliun. Nah, ini penting seorang Menteri Keuangan menjelaskan keterbukaan dan kejujuran supaya masyarakat juga tahu bahwa ekonomi kita ini sedang dalam status rawan. Dan pelaku pasar pun bisa tahu tentang hal ini. Makanya kembali lagi untuk urusan makan bergizi ini, peran serta seorang presiden ini sangat penting. Kalau kita mundur kita lihat ya, beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto ini melakukan satu seremoni kunjungan ke satu tempat makan bergizi ini. Ini di luar konsep. Karena konsepnya itu dapur yang kita bangun. Ini kok yang beliau datangi ini bisa dikatakan seperti ruko. Ya kan sudah disiapkan semua. Nah, banyak di daerah-daerah lain juga. Saya mendengar, saya melihat berita bahwa menu makanannya pun banyak yang basi. Apa jadinya kalau makan bergizi ini basi? Nah, ada mengenai hal itu saya dengar kan harusnya kan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah yang memang udah kompeten, yang ada koperasi-koperasi, yayasan dan sebagainya. Tetapi ada tiba-tiba kok nggak jelas dia tertunjuk. Akibatnya makanannya basi, kemudian bahkan ada yang keracunan gitu ya. Karena gini Pak, induknya ini harus dirapiin dulu, BGN. Kalau induknya saja tidak bisa dirapikan, bagaimana sosialisasi ini bisa jalan? Nah, saya melihat karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan baru, ya, beliau ini membuat satu program makan bergizi ini luar biasa bagus, tetapi tidak didukung dengan perangkat anggaran, perangkat SDM, perangkat lembaga, dan perangkat sistem. Nah, hal-hal ini yang akan kemudian jadi masalah. Ini sudah lebih dari 100 hari kerja Presiden Pak Prabowo ini. Kita lihat berapa persentase yang berhasil tentang makan bergizi ini, berapa persentase yang tidak berhasil. Itu saya dengar ada bahkan udah mulai ada gejala korupsi juga itu Pak. Misalnya kan ini seharusnya 10.000 untuk anak-anak, 5.000 untuk yang mengelolanya supaya mereka bagus, tapi di dalam kontrak hanya disebut 3.000, yang 2.000 melayang tak kemana gitu loh Pak. Yang nggak ada integritas kayak gini gimana itu Pak? Ini kan gini Pak, saya pernah bicara dalam satu forum. Memberantas korupsi itu hal paling sederhana sebenarnya. Ini bicara tentang komitmen, ya kan? Dan satu hal yang harus kita sepakati. Ketika kita mau memberantas korupsi itu, jangan, saya umpamakan gini Pak,
Lingkaran dalam itu adalah istana. Pejabat semua yang bekerja di dalam istana. Ataupun ring satunya, presiden. Lingkaran dua itu para menteri, para kerabat, para teman maupun pembantu presiden. Yeah. Jangan kita berantas yang ring duanya, Pak. Kita berantas ring satunya, Pak. Kita bersihkan dulu ini, Pak. Jadi orang-orang yang di seputar presiden ini Betul. yang harus bersih dulu, Pak. Betul. Karena kalau yang luarnya ini kita bersihkan, mereka akan mencari perlindungan ke dalam, ke ring satu. Nah, kalau yang ring satunya kita sudah clearkan, yang luar mau lari kemana lagi? Tinggal tangkap-tangkap aja ya. Tangkap aja. Masalah makan siang bergizi ini, makan bergizi ini, kok terjadi satu perbedaan dari harga sekian ke sekian, terus ada penyimpangan, ada manipulatif. Ini karena kenapa? Karena regulasi aturan sistemnya tidak baku. Ini yang mau didengar yang mana nih? BGN atau ini atau ini atau itu. Nah, presiden harus memberikan satu instruksi. Tarif sekian. Tidak boleh lebih dari sekian. Tidak boleh juga dari... Kayaknya itu udah kan yang 15.000 Ya. itu. Tapi kan kemudian ada yang korupsi menjadi jadi si pengelola hanya terima 13.000 gitu, yang 2.000 entah kemana menguap gitu ya. Nah, presiden mendengar nggak hal-hal semacam ini? Saya takutnya presiden itu ditutupi dari segala berita yang tidak baik ini. Nah, kalau gitu menarik tadi yang Pak Mario bilang itu, kan memberantas korupsi harus dari ring satu dulu, orang-orang dekat. Nah, ini bagaimana Pak fakta yang sekarang terjadi, Pak? Pak, saya baru dengar beberapa minggu lalu di berita, Malaysia mengumumkan bahwa tahun depan negara ini akan menjadi negara maju. Syarat menjadi negara maju itu salah satunya ekonominya stabil. Yang kedua adalah dia tidak punya hutang sama Bank Dunia maupun IMF. Nah, negara kita ini di bulan Agustus ini akan berulang tahun ke 80 tahun kemerdekaan. Tapi selalu berkembang menjadi negara berkembang saja. Pertanyaannya sederhana, kenapa? Karena semua orang ini tidak mau mempunyai komitmen pejabatnya dan pemimpinnya untuk memajukan Indonesia. Salah satu syarat untuk memajukan Indonesia ini adalah pemberantasan korupsi. Saya umpamakan lingkar dalam ini. Saya tanya sama presiden, Bapak sanggup nggak menghukum Pak Mario langsung tanya ke presiden nih. Kalau nantinya untuk beliau melakukan keseriusan untuk pemberantasan korupsi ini, saya berdiskusi dengan presiden, saya akan tanya, bagaimana keseriusan pemerintah maupun presiden dalam hal ini untuk memberantas korupsi. Dia mulai dari lingkar dalam. Anda seorang presiden, ketika Anda melihat keponakan Anda, adik Anda, keluarga Anda terlibat dalam hal korupsi, Anda berani nggak menghukum? Pak, Jepang itu tidak lebih besar wilayahnya dari Indonesia. Jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Tapi ketika seorang Perdana Menteri mau melantik para menterinya ini, yang dibangun itu adalah mental dan integritas seseorang. Kalau di Indonesia, Pak, penjahat pun mendaftar menjadi seorang menteri, Pak. Duh, gimana? Saya bisa pastikan, Pak, para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo saat ini, Pak, ini adalah wajah-wajah lama, sebagian. Dan wajah-wajah lama yang penuh masalah. Kita dengar di pemberitaan manapun, di media manapun. Kalau nggak salah Pak Mario sempat mengatakan, ini kabinet merah putih harus orang yang bersih kan? Oh iya. Jadi buat apa pembekalan di Magelang itu, di Akademi Militer, kalau keluar dari situ, menterinya jalan sendiri-sendiri. Kebijakannya, apapun yang dia kerjakan itu, berbeda dengan presiden. Ada gejala itu nggak Pak Mario? Terjadi, Pak. Terjadi ya? Misalnya Pak, kasih.
Sekarang gini, Pak. Ya, ya. Kita ambil contoh, Pak. Ya. Gas, Ya. sempat heboh ini gas. Ya. Menghilang gas Ya. ini semua. Ya. Presiden turun tangan akhirnya. Ya. Apa yang menjadi kebijakan Menteri SDM dengan kebijakan pemerintah yaitu Presiden Prabowo Subianto itu bertolak belakang, Pak. Gitu. Ya, ya. Ini ada apa? Kok Menteri bisa melawan Presiden? Contoh pagar laut, Pak. Ya. Kita udah tahu siapa biang keroknya, perusahaannya siapa, oknum orangnya siapa. Ini kalau saya sebutkan semua juga tahu nih, iya kan? Nah, menteri dua kementerian yang harus punya tanggung jawab di sini, ATR BPN sama KKP, ya Kelautan, Trenggono dan Nusron. Saya ingat banget. Sebelum ini menjadi heboh, Pak, berita itu menulis, Trenggono membuat statement bahwa itu pagar laut tidak boleh dicabut, ya kan? Karena aturannya sudah ada. ATR pun tidak mengambil tindakan. Pertanyaannya, ini kan reklamasi itu harus berdasarkan Kepres, Pak. Dan ini tidak boleh sekelas menteri, Pak. Harus presiden, Pak. Kenapa presiden lambat mengambil satu sikap? Ini ada permainan politik. Tapi presiden waktu itu sudah menginstruksikan kan ke TNI supaya menurunkan pasukan itu angkatan laut membongkarnya gitu, membantu membongkar. Pak, kalau kita kilas balik, Pak. Bapak perhatikan di seluruh media dan seluruh berita. Sebelum pagar laut itu dicabut, sama setelah pagar laut itu mau dicabut, Bu Titi Soeharto datang langsung ke lokasi, naik panser amfibinya marinir untuk mencabut itu, Pak. Betul. Pemimpin kita ini jangan terlalu banyak tawar-menawar dengan hal-hal kejahatan. Itu ya prinsipnya, jangan tawar-menawar. Jangan terlalu banyak tawar-menawar. Ini sudah jelas di depan mata, pagar laut terbentang 30 km lebih. Biang keroknya, pemiliknya, dan tetek bengeknya jelas ini. Siapa yang punya ini? Siapa yang menaruh? Masa sih pagar laut tidak tahu siapa pemiliknya? Masa sih polisi nggak tahu? Masa sih Angkatan Laut nggak tahu? Masa sih Polairut nggak tahu? Masa sih SDP nggak tahu? Ini kan tawar-menawar semua. Membangun satu negara tidak boleh dilakukan dengan transaksional kejahatan. Gitu ya. Nah, ini masih pagar laut nih, Pak ya. Kan juga menterinya juga berubah-ubah ya. Kita lihat ngomongnya hari ini mau dicabut ini, besoknya berubah lagi, seminggu berubah. Nah, termasuk proses penegakan hukumnya nih rada aneh nih. Kok korbannya hanya seorang kepala desa, seorang lurah, kohot, Arsin itu gitu kan. Dan itu kan 30 km bukan hanya wilayah dia sendiri, Pak. Dan ketika di kepala desa Kohot ini dijatuhkan denda sekian ratus miliar, saya akan ganti gitu. Uang dari mana, Pak, kepala desa? Nah, pertanyaan saya, kok law enforcement-nya tadi seperti Pak Mario bilang rada-rada janggal, terus menimbulkan banyak pertanyaan gitu loh, Pak. Saya yakin Presiden Prabowo ini sangat dilematis dengan pagar laut. Kenapa tuh, Pak, dilematis ya, Pak? Pasti kan banyak permainan di sini. Iya. Ini kalau boleh jujur seorang presiden, kita tanya ke beliau, Pak, pasca pencabutan ini apa tindakan pemerintah? Orang nyolong telur di penjara, orang nyolong ayam di penjara, ya. Orang berantem nggak salah, cuma sekedar salah paham, di penjara salah satunya. Mengambil pohon-pohonan ranting-ranting nenek-nenek di penjara juga. Kok ini ada pagar 30 km dengan luasannya luar biasa, jelas pemiliknya siapa,
Dan sudah diiklankan di Cina untuk mau dijual itu, Pak. Sudah diiklankan di Cina mau dijual. Iya. Tinggal satu aja yang nggak dijual di bangsa kita nih, Pak. Apa, Pak? Presiden kita yang dijual, Pak. Wow, gitu ya, Iya. Pak. Karena kenapa, Pak? Iya. Pulau kita udah banyak yang dimiliki Iya. orang asing. Iya. Tambang kita sudah banyak Iya. yang dimiliki orang asing. Iya. Harga diri, kehormatan, dan integritas kita tidak ada, Pak. Saya terlahir dari seorang keluarga pahlawan, Pak. Bagaimana kita ini memerdekakan Indonesia dengan jerih lelah. Bagaimana seorang jenderal besar, panglima besar, Sudirman, masuk keluar hutan itu hanya untuk apa? Mempertahankan setiap jengkal tanah kita ini, Pak. Supaya kita meraih kemerdekaan. Tapi ketika kita meraih kemerdekaan, Pak, apa yang terjadi, Pak? Semua jadi liar, Pak. Semua hanya memperkaya diri sendiri, Pak. Ini kita, tol kita nih banyak, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Yeah. Tol waduk itu udah banyak dimiliki oleh investor asing, Pak. Iya. Dan Sebagian itu besar data, malah. Itu data lengkap, Pak. Iya. Kita bukan ngomong tok. Iya, iya. Pertanyaannya sederhana, Iya. Pak. Tinggal bagian mana yang belum dijual oleh negara kita Gitu, ini? ya. Iya kan? Iya. Semuanya udah hampir habis, Pak. Iya, iya. Tambang habis, Iya. laut udah diambil alih, pagar laut lah. Iya. Terus apa lagi? Iya. Yang dibangun semua infrastruktur Iya. udah diambil. Negara hebat itu adalah negara yang punya komitmen dan integritas. Seorang pemimpin yang benar, kita berharaplah Presiden Prabowo ini mempunyai integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, dalam penegakan hukum. Ya. Kalau tidak ada dua hal ini, sudahlah. Percuma kita mendukung beliau menjadi seorang presiden. Kalau sistem pemerintahan ini tidak jalan secara maksimal. Iya, iya, iya. Iya, Pak, itu kan juga tadi Bapak sebut tol. Kan tol itu BOT ya, Build, Operate, and Transfer. Seharusnya kan misalnya dari tol Priuk itu Tawang udah lebih dari 30 tahun itu kan. Kalau di Amerika itu udah dibebaskan, nggak pakai Biaya lagi. nggak biaya lagi. Di kita kan mungkin karena banyak hal nggak berhenti tuh bayarnya terus-terusan gitu lah. Bukan bayarnya nggak berhenti terus-terusan, Pak. Tapi makin menambah Nah nilainya, ya, Pak. naik Makin terus naik 20%, kan? 20 tahun ini kan rada aneh juga gitu ya, Pak. Nah, tapi kan masyarakat nih misalnya kayak tadi pagar laut. Penyelesaian yang mengambang kan membuat orang apatis. Masyarakat ya ribut-ribut di awal ternyata ya segitu juga, anti klimaks gitu loh. Ya bahasa kerennya panas-panas tai ayam. Iya gitu. Ya kan? Kemarin nggak ada, padahal kan udah jelas tadi Pak Mario bilang yang dirugikan udah jelas negara, yang buat siapa, ini siapa, tinggal dipegang aja gitu lah. Nah, kadang-kadang ada anggapan di masyarakat, ini negara nih takut nih lawan pengusaha besar, lawan apa nggak berani gitu loh. Padahal kan pemiliknya negara. Bapak bilang nggak boleh tawar-menawar dengan kejahatan kan. Negara takut dengan pengusaha besar dan sistem yang sudah ada, Pak. Kita ambil contoh pagar laut. Ya. Yang kedua, Pak, mengenai Pertamina. Nah, ini Pertamina, ya. Pertamina ini sudah jelas, Pak. Kalau saya jadi presiden seperti Pak Prabowo, saya copot itu Erick Thohir. Saya copot itu Bahlil. Ini kan yang bermasalah dua kementerian ini, BUMN dan SDM. Regulasi bisnisnya diatur oleh BUMN, untuk regulasi aturannya itu ada di SDM. Apa sulitnya sih memecat dan memenjarakan dua orang ini, Pak? Apa hebatnya Erick Thohir dan Bahlil ini, Pak? Ini komitmen. Paling nggak dibebas tugaskan dulu ya sampai selesai. Kalau saya nggak perlu dibebas tugaskan. Ini digali, persoalan ini kenapa bisa terjadi. Iya kan? Siapa otaknya, siapa yang ada di belakang ini semua. Pak, nggak usah dibebas tugaskan. Kita jangan terlalu lemah dengan sistem ini, Pak. Kita jangan terlalu lemah dengan orang-orang yang berkhianat terhadap bangsa dan negara, Pak.
Ini rakyat kita loh dihianati dengan BBM ini, Pak. Iya. Kalian itu jadi menteri, mengkhianati rakyat, nggak usah jadi menteri. Kalau tidak punya komitmen terhadap kesejahteraan bangsa dan negara, mundur. Kita nih harus punya rasa gentleman dong sebagai seorang laki-laki. Anda berbuat kesalahan, Anda berani bertanggung jawab, mundur. Tapi Pak Mario kan kalau di dalam penegakan hukum itu kadang-kadang masyarakat melihat hal yang tidak konsisten. Kejaksaan lagi mau ini. Nah sekarang kan beredar di masyarakat ya itu paling targetnya cuman berhenti kepada Nike dan Khalid ya. Reza Khalid. Reza Khalid. Kan orang udah beranggap yang lain nggak bakal kena untouchable gitu. Ini bagaimana Pak? Harusnya kan negara hadir. Tadi Bapak bilang harus kalau rugi udah jelas dihitung rugi yang tidak boleh diimport, terus RON-nya dan segala macam. Yang secara technical yuridis ya bisa oleh orang dikutak-atik, tetapi secara prinsip kan jelas gitu loh Pak yang salah dan semua harus ditindak. Kalau cuman ya targetnya cuma 2 orang itu yang lain akan bebas, itu kan jadi bahan ketawaan dan rakyat tetap menderita Pak. Inilah Pak pentingnya komitmen dan integritas Pak. Kita jangan main mata dengan para pengusaha. Kita jangan pernah main mata dengan satu hal kesalahan. Kita jangan pernah main mata dengan hal-hal yang menyimpang. Kita jangan pernah bermain mata dengan kemunafikan. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, Pak. Setiap tetesan tulang, darah yang mengalir atas perjuangan para pahlawan ini. Mereka hanya berpikir, para pahlawan ini, bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat dan besar. Tapi mereka akan menangis. Dan kalau bisa bilang para pahlawan itu masih hidup atau dibangkitkan kembali, mereka menyesal memerdekakan bangsa Indonesia ini. Negara kita sudah terlalu banyak porak-poranda dengan yang namanya kejahatan korupsi. Kalau kita bandingkan Pak Mario dengan Jepang, 1945 kan sama-sama. Jepang hancur kan, hancur, dibom bahkan lebih parah dari Indonesia, kekayaan alamnya juga nggak ada. Tapi ternyata kok berbeda banget gitu ya. Tahun 70-an Jepang udah berjaya, kita masih, padahal kita punya minyak, punya semua lah. Ini adalah kata orang Indonesia serpihan surga yang ada di dunia. Tapi rakyatnya relatif masih di bawah kesejahteraan, tingkat ekonominya dan sebagainya juga masih. Faktor apa nih? Apakah memang faktor korupsi, Pak? Pak, saya hampir sebagian negara saya sudah pernah pergi, Pak. Tidak ada satu negara yang hebat selain Indonesia. Maksudnya gimana tuh, Pak? Kekayaan alam. Iya. Ya. Terus udaranya. Ya. Apa sih yang tidak bisa kita ciptakan di Indonesia, Pak? Bahan baku kita banyak, nikel kita banyak, tembaga kita banyak, emas kita banyak, perunggu kita banyak, apalagi batu bara kita banyak, laut kita luas, Pak, ikan kita banyak, Pak. Mana ada judul ini ikan dari Cina lari ke sini ditangkap oleh kapal Cina, ngakunya karena ikannya lari ke sini. Rumusannya di mana, Pak? Rumusannya di mana? Kita terlalu banyak main-main. Kita terlalu banyak bernegosiasi. Kita terlalu banyak main mata dan menutup mata atas segala kejahatan, Pak. Kita ini para pejabat dan penyelenggara negara, maksudnya gitu ya. Pemimpin kita, Pak. Iya, pemimpin. Kita pernah punya presiden hebat, Pak. Seorang proklamator namanya Soekarno. Di zaman itu, mungkin tidak ada orang yang lebih cerdas dari Soekarno dan Hatta. Makanya rakyat memberikan mandat untuk proklamator sebagai seorang pembaca teks proklamasi sebagai presiden pertama. Kita setelah era Soekarno memasuki era Soeharto.
32 tahun lebih beliau memimpin bangsa kita dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat kita. Bapak perlu tahu bahwa Indonesia pernah mendapatkan sebuah Nobel, Pak. Oh, pernah? Ya, di era pemerintahannya Pak Harto, Pak. Itu hal yang sangat kecil, Pak. Mengenai impres, sekolah impres, dan puskesmas, Pak. Setelah saya pelajari, di belahan dunia manapun tidak ada sistem dua hal ini, dua program ini. Dengan luar biasanya Pak Harto ini menanamkan nilai-nilai pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, dan yang lainnya, Pak. Lepas dari Pak Harto, Pak Habibie. Lepas dari Pak Habibie masuk ke Abdurrahman Wahid. Terus Megawati, SBY maupun Jokowi dan sampai ke Pak Prabowo. Dari semua pemimpin ini, Pak, hanya dua yang saya nilai bagus, Pak. Yaitu Pak Harto dan Abdurrahman Wahid, Pak. Karena kenapa, Pak? Bapak boleh lihat di dunia manapun, tidak ada pemimpin yang hebat, Pak, seperti Pak Harto, Pak. Stabilitas politik begitu luar biasa, ekonomi, keamanan, semuanya, Pak. Beliau menanamkan itu. Dan menjadi macan Asia pada eranya, pada masanya Indonesia. Yang kedua, kenapa saya jatuhkan pilihan kepada Abdurrahman Wahid, almarhum. Tidak ada di dunia manapun pemimpin, mohon maaf, yang tidak bisa melihat, Pak. Itu baru terjadi di Republik ini, Pak. Di negara ini, Pak. Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang sempurna. Beliau mantan militer. Beliau orang cerdas. Seorang yang hobinya bertempur dalam medan perang. Mulai dari Timor Timur maupun di Papua. Hampir seluruh kedinasan yang diemban oleh Pak Prabowo waktu beliau aktif itu selalu dengan medan pertempuran. Tapi beliau bukan seorang politikus yang handal. Bertempur itu bukan berpolitik. Dua hal berbeda itu. Dua hal berbeda. Partai Gerindra baru berulang tahun 17 tahun. Tapi kita lihat apa yang mereka telah buat, meletakkan dasar yang luar biasa terhadap bangsa dan negara ini. Hari ini, di tahun 2025 ini, mundur 2 tahun sebelumnya, 2023, ada pesta kampanye yang dilaksanakan sampai di tahun 2024. Pemilihan presiden, kepala dan pemimpin negara kita dan dimenangkan oleh seorang yang bernama Prabowo Subianto. Kita cukup bangga memilih seorang presiden yang punya nilai luar biasa. Tapi kita akan sedih kalau kehormatan seorang presiden ini terjual dengan ketidakseriusan beliau ini untuk memberantas korupsi dan tidak main mata dengan para penjahat-penjahat koruptor ini. Jadi menurut Pak Mario, presiden sebaiknya menjadi panglima pemberantasan korupsi gitu loh, Pak, langsung gitu. Bukan menurut saya, itu harusnya otomatis. Karena janji beliau di saat kampanye, saya masih menyimpan seluruh arsipnya, datanya. Beliau mau memberantas korupsi. Ini jangan main mata. Nah, itulah sebabnya mungkin Pak Mario mengatakan ini ring 1 dulu korupsi dari habisin ini. dulu tuh, yang di istana tuh. Nah, pertanyaan saya, kira-kira memungkinkan nggak hal itu? Ya, kan kita dengar juga di ring 1 ada yang masyarakat, oh ini mungkin nggak bersih, ini nggak bersih. Dan memang bermula dari ring 1 kan ke semua ketidakberasan itu ya. Dan pengusaha ini kan mencari jalan menyusup kemana-mana dia, sehingga dia bisa sampai kepada pusat kekuasaan dan mempengaruhi supaya pusat kekuasaan itu mendukung dia
sehingga menjadi kebal, menjadi tidak tersentuh dan sebagainya. Gimana menurut Bung Mario? Harus, Pak. Harus ya. Ini masalah komitmen, Pak. Anda menjadi seorang presiden, tujuannya apa? Memajukan bangsa dan negara, mensejahterakan rakyatnya, atau memporak-porandakan Indonesia? Kalau melihat ketegasan Presiden Prabowo, dan Anda juga cukup mengenal beliau, kira-kira beliau berani nggak melakukan langkah-langkah itu dengan segala risikonya demi nusa dan bangsa gitu? Kalau saya rasa, Pak, Yeah. itu keputusan yang harus lahir dari beliau sendiri, Pak. Kami hanya orang luar yang bisa memberikan satu pandangan dan masukan kepada seorang presiden. Yang menjalankan roda pemerintahan ini adalah presiden. Bagaimana arah Indonesia ini? Lebih buruk dari presiden sebelumnya atau lebih baik dan lebih maju dari presiden sebelumnya? Ini kan keseriusan saja dan komitmen. Kita serius nggak? Kita komitmen tidak? Kalau tidak serius dan tidak komitmen, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi diri sendiri. Tapi kan orang kalau udah jadi presiden semua ada, lengkap. Iya. Dan mungkin para pengembiranya orang-orang yang satunya cari muka, ya kan, tidak berani berkata yang benar atau menjual informasi yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu. Kan yang terjadi seperti itu kan banyak gitu ya, Pak ya. Pak, mulai dari presiden sampai pejabat setingkat menteri dan di bawahnya lagi kepala badan dan lain sebagainya. Cuma satu aja yang kejahatan mereka yang tidak dibayar oleh negara. Apa itu, Pak? Ya, kejahatan mereka yang tidak dibayar oleh negara apa? Dosanya apa? Tanya mereka tuh. Semua mereka lakukan, Pak. Iya. Kan ngeri, Pak. Iya. Pak, kalau kita punya kesadaran ya, Pak ya, bahwa kita ini tidak mampu, jangan memaksakan diri, Pak. Jepang itu, Pak, kalau Perdana Menterinya ketahuan ada salah sedikit, mundur langsung, Pak. Menteri-menterinya kalau ada bikin salah, bukan disuruh Perdana Menterinya atau kaisarnya, tapi dengan legowo, introspeksi diri. Bahkan mereka sangat beretika ya, memakai supir negara untuk kepentingan pribadi aja dia mundur gitu loh, merasa bersalah gitu loh. Karena ada komitmen dan keseriusan, Pak. Pemimpin kita, para pejabat kita, cuma satu kejahatannya saja yang tidak dibayar oleh negara, Pak. Dosanya. Jangan-jangan dosanya diambil juga nggak mau tuh. Kita lihat, Pak, penegakan hukum, Pak. Ya, Pak ya. Kepolisian kita sorotin. Lagu bayar-bayar polisi. Saya ingat sekali, Pak. Lembaga institusi ini adalah lembaga yang terhormat, Pak. Dan waktu reformasi kan orang berharap banyak ya kepada kepolisian. Ketika dia dipisah dari militer, dari ABRI waktu itu, ABRI jadi TNI, polisi sendiri di bawah presiden ya. Mulai hari ini kan bayar itu mewakili apa yang terjadi di masyarakat itu. Itu bukan sekedar mewakili hal yang terjadi di masyarakat, Pak. Itu kebenaran fakta, Pak. Tapi nggak semua polisi melakukan hal itu, Pak. Tapi 90% melakukan hal itu, Pak. Sekarang gini, Pak. Mau lihat polisi bagus itu dan baik itu, Pak, dilihat dari pemimpinnya, Pak. Kalau Kapolrinya bodoh, kalau Kapolrinya buruk, maka institusinya pun buruk. Gitu. Iya. Ini memimpin satu institusi besar ini, Pak. Polri ini, Pak. Punya kekuasaan yang besar. Punya kekuasaan, punya segala-galanya, Pak. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Pak. Ini ketidakseriusan pemimpin sekarang, Pak. Kalau Sigit itu nggak mampu, ya mundur saja lah.
Tapi kan kita nggak ada budaya mundur gitu. Kalau perlu Nggak tahu bertahan. malu. Bertahan sampai selesai, Pak. Iya, iya. Pak, lebih baik mana, Pak, pilihannya, Pak? Iya. Menyelamatkan institusi Iya. atau menghancurkan institusi dengan kita bertahan, Pak. Iya. Kita mundur menyelamatkan institusi, Pak. Kita terus bertahan menghancurkan institusi. Pak, pelan-pelan ini semua sudah mulai terjadi riak-riak, Pak. Mulai dari apa? Kasus DWP. Bapak ingat, Pak, jam tangan seorang warga negara Malaysia aja, itu kepala kepolisian di Raja Malaysia sampai menelpon Kapolri untuk meminta kembalikan jam tangan Hublot yang diambil oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak. Itu ada beritanya, Pak. Yang kedua, Pak, masalah mantan Kasat Reskrim Jakarta Selatan, Bintoro, Pak. Bukan main, Pak, permainannya, Pak. Minta uang 20 miliar, Pak, kepada seseorang, Pak. Ya, pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan narkoba, kemudian meninggal. Dan kalau dianya udah diperiksa propam kan, udah dipecat ya. Nah, tapi nggak tahu proses pidananya. Ini penting, Pak, mengenai pemecatan di kepolisian, Pak. Saya soroti ya, Pak ya. Beda dengan TNI ya, Pak ya, tentara ya, Pak ya. Kita lihat nih, Pak, kasus Sambo nih, Pak. Banyak yang terlibat, mantan Kapolres Jakarta Selatan, mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya. Pak, mereka sekarang masih menjabat, Pak. Naik pangkat, Pak. Naik pangkat. Gila kan nih. Ini kenapa, Pak, bisa terjadi, Pak? Karena Kapolrinya tidak betul, tidak becus, dan bodoh. Gitu ya, Pak. Loh, sekarang gini, Pak. Ada orang terbukti, di pengadilan terbukti, di TKP terbukti. Polisi kurang apa sih kalau membuktikan kejahatan seseorang? Paling pandai, Pak. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Katanya, itu ilmunya mereka tuh. Katanya Mumi pun kalau diperiksa di polisi Indonesia ngaku umurnya berapa, Pak. Nah, kok ini bisa jadi mendapatkan jabatan lagi, Pak? Ada apa? Kenapa kalau menurut Pak Mario? Saya nilai Kapolrinya gagal. Oh, gitu ya. Saya nilai Kapolrinya buruk. Karena kenapa? Sepanjang sejarah institusi ini berdiri, Pak, Kapolri di eranya Listio Sigit inilah yang paling buruk, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Pak, kasus demi kasus, Pak. Ini baru terjadi nih di Manado, Pak. Penembakan seorang warga oleh anggota Brimob di sebuah tambang, lokasi tambang ilegal, Pak. Saya 2 minggu yang lalu sudah ingatkan, Pak, kepada pejabat di Polda Sulawesi Utara, Pak. Saya udah ingatkan, tolong ingatkan. Jangan sampai ini menjadi bom waktu. 2-3 minggu lalu, Pak, saya sudah ingatkan. Meledak baru kemarin, Pak. Penembakan itu terjadi, Pak. Terus yang waktu itu Bapak ingatin apa, Pak? Pejabat terkaitnya, Pak. Saya sudah ingatkan, Pak. Untuk kalian tertib dengan hal-hal seperti ini. Stop. Gitu. Ini kan Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan hal yang senada juga, Pak. Bahwa beliau ini akan menertibkan seluruh kegiatan ilegal pertambangan. Karena merugikan pendapatan pajak. Yang uang negara itu hilang gara-gara transaksi ilegal ini ribuan triliun, Pak. Gitu. Ini kan, waduh, kok masih main-main polisi dengan hal-hal seperti ini? Ini para kombesnya, para jenderalnya. Tapi Pak, kita mau kalau kita mau lebih vulgar kan ada sogok menyogok, suap menyuap, selain gratifikasi gitu ya. Itu kan sangat mempengaruhi institusional gitu ya, Pak. Di lembaga penegakan hukum seperti itu, Pak. Yang masyarakat udah tahu lah semua ya, udah tahu gitu loh. Kan ada 4 profesi hukum, Pak, di dunia, Pak. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, Pak. Ini ilmunya sama semua, Pak. Oh, gitu ya. Bajingannya sama. Gitu ya, Cuma Pak. bedanya di seragam, Pak. Oh. Dan kewenangan, Pak. Juga tugas, Pak.
Hakim memutuskan di ruang persidangan. Terdakwa salah atau tidak salah. Jaksa melakukan rentut, rencana tuntutan kepada seorang terdakwa. Polisi melakukan proses BAP, Pak. Penyidikan, pasal per pasal apa yang pantas untuk seorang TSK ini, Pak. Awal mula perkara. Pengacara melawan 3 ini, Pak. Hakim dilawan, jaksa dilawan, polisi dilawan. Itu tugasnya pengacara. Membenarkan kliennya yang benar-benar benar, atau membenarkan kliennya yang nyata-nyata salah. Iya. Nah, ini 4 ini loh, Pak. Iya. Ini tinggal berkomitmen, Pak. Kalau hakimnya oke, Ketua Mahkamah Agung. Komitmen, tidak mau main mata, serius, memberantas korupsi, tidak ada KKN, tidak ada yang lain-lain. Sama, jaksanya juga melakukan hal yang sama, polisinya juga sama, Pak. Ini kan liar semua, Pak. Itu kan hakim aja kan ada kasus Serov yang hanya dia ketua Litbang, punya uang sampai 1 triliun di satu rumah aja gitu, Pak. Nah, kalau diusut kan satu uang itu kan buat dia, ya. Dia selama 10 tahun, berapa hakim yang kena sama dia tuh kalau diusut? Jangan-jangan hampir semua hakim kena tuh, Pak. Gini, Pak. Kembali lagi, Pak. Pemimpinnya, Pak. Presiden harus memberikan contoh dan ketegasan, komitmen. Harus punya keberanian, Pak, ya, Presiden, Pak, ya. Kalau perlu hukum mati aja, Pak. Hukum mati, Pak. Negara kita ini harus punya komitmen tentang pemberantasan korupsi dan mensejahterakan masyarakat. Keseriusannya harus ada, Pak. Pak, susahnya sih penjahat-penjahat itu dihukum mati, Pak. Nyata jelas. Kalau perlu di depan publik, Pak, ya, kayak di Cina, Pak. Nggak usah tanggung-tanggung, Pak. Sekalian kalau perlu sama keluarganya, Pak. Kalau kita boleh tambahin tuh pasalnya, Pak. Loh, kenapa kok keluarganya, istrinya nggak terlibat, anak-anaknya nggak terlibat? Lo makan dari mana? Ini hal kecil dulu, Pak. Kita makan. Belum beli pakaian, Pak. Belum beli mobil, Pak. Belum beli kendaraan yang lain-lain, Pak. Belum nyimpen deposito, ya kan? Udahlah. Terus bikin usaha-usaha lain dari korupsi itu kan, Pak? Makanya ini pesan saya ya untuk Presiden Prabowo Subianto. Saya sayang kepada Presiden. Saya orang yang mengagumi seorang Prabowo Subianto. Tapi saya akan menjadi sedih ketika seorang presiden tidak mampu melakukan keseriusan dan komitmen atas semua janji-janji presiden di saat Pilpres. Anda mau mensejahterakan masyarakat, Anda mau serius memberantas korupsi, buktikan itu. Kami tunggu janji politik Anda. Ya, itu, Pak, termasuk tadi Bapak ya menarik mengenai lingkaran pelaksanaan seperti itu kan. Seperti misalnya kan ini lagi rame juga di DPR soal TNI yang tidak boleh double sipil. Kan ada beberapa pejabat yang masih menjabat juga, masih aktif di TNI padahal dia sudah punya jabatan gitu yang sipil. Maksud saya ini kan satu contoh juga yang orang menilai gitu loh, Pak. Siapa orangnya, Pak? Ya, Bapak udah tahu lah. Banyak juga ada beberapa ya yang bahkan sekarang tambah lagi gitu. Harusnya kan menurut perundang-undangan ya misalnya sekap, nah kita sebut aja ya kan. Dia harusnya kan berhenti dari dinas ketentaraan, dari TNI, karena sesuai peraturan gitu loh, Pak. Teddy ini kalau mau ikut aturannya ya, Pak ya, naik pangkat letnan kolonel itu 2032. Kalau tidak salah hitungan saya ya, Pak ya. Karena dia baru naik pangkat mayor belum lama juga, Pak.
kita tidak bisa nyalahkan siapa-siapa di sini, Pak. Tapi kita harus evaluasi dan introspeksi diri, Pak. Ini ada yang salah dengan Presiden Prabowo. Beliau mantan militer dengan pangkat Letnan Jenderal dinaikkan menjadi Jenderal penuh sebagai Jenderal Kehormatan. Kita harus tahu itu dulu posisinya beliau ini. Kedinasan militer, aturannya beliau tahu semua. Menaikkan pangkat seseorang itu pertama dilihat dari layak dan tidak layak, Pak. Kedua dari masa dinas, Pak. Ketiga dari penghargaan, Pak, terhadap bangsa dan negara dan institusi, Pak. Keempat, jasanya dia apa, Pak. Yang kelima ini urgensinya, Pak. Panggil Panglima TNI, panggil Kepala Staf Angkatan Darat, panggil Aspers Panglima TNI, panggil Aspers Angkatan Darat. Buka aturan TNI itu di hadapan saya. Layak tidak seorang mayor diangkat menjadi letkol? Dengan surat keputusan. Ini kan harus ada sprint, surat perintah namanya. Tapi apa mereka berdaya menghadapi kekuasaan? Ingat, jangan memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan menghancurkan institusi. Fatal ini. Kalau dengan mudah dia naik pangkat, maka dengan mudah juga orang ini bisa mengatur negara ini. Wong sekelas Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Darat juga asisten personalianya tidak berdaya kok. Apa sih urgensinya seorang Teddy itu dinaikkan menjadi letnan kolonel? Apa jasanya terhadap bangsa dan negara? Mungkin karena udah menjadi sekap kali. Sekap itu jabatan politik. Ya, betul. Bukan jabatan prestasi. Ya. Apa? Coba saya mau tahu nih. Tanda jasanya apa gitu yang sudah ada. Dia Kopassus. Kamu pernah bertempur di mana? Saya mau tanya dulu nih. Nah kan? Beda kalau seperti senior-senior kita yang sebelumnya, ya kan? Pak Jeki Makarim, beliau orang terhormat, beliau pasukan tempur. Siapa lagi? Banyak. Termasuk Pak Prabowo pasukan tempur juga ya, Pak. Pak Prabowo itu waktu zaman kapten, Pak. Bahkan sebelum kapten pun beliau sudah bertempur, Pak. Ya kan? Sampai beliau menjabat seorang jabatan jenderal pun beliau masih bertempur, Pak. Pembebasan Sandra di Irian itu, Pak, di Papua itu dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Ini apa sih? Ini negara ini mau jadi apa nih? Artinya karir militernya apa sehingga ya? Negara kita ini mau jadi apa, Pak Presiden? Anda dengan gampang menaikkan pangkat seseorang dengan surat keputusan tanpa memikirkan efek bibit bobotnya orang ini gitu loh, jasanya terhadap bangsa dan negara. Monggo Pak Presiden segera sadar, jangan sampai Anda melakukan kesalahan terus-menerus yang nantinya berakibat buruk atas pemerintahan Anda. Nah, Pak Mario, kalau kita lihat ini carut marut ya tadi dari mulai adanya penyimpangan untuk makan gizi gratis ke pagar laut ya, kemudian juga di institusi polisi ya, di penegakan hukumnya dan sebagainya. Ini kelihatan negara ini ada carut marutnya nih. Tentu kita nggak mau hanya sekedar negara berkembang kan. Dulu kita sudah menjadi negara berkembang, negara lain belum menjadi negara berkembang masih. Sekarang yang dulu di belakang kita udah mau menjadi negara maju kan. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Konkretnya gitu loh. Dua hal. Pertama keseriusan, kedua komitmen. Ini dari siapa, Pak? Keseriusan siapa, komitmen siapa, Pak? Presiden dong. Sebagai contoh. Presiden harus melakukan secara serius penegakan hukum, ya kan, kesejahteraan, pemberantasan korupsi.
dan berkomitmen kepada rakyatnya. Kalau Anda mencederai terus rakyat Anda, maka rakyat Anda sendiri yang akan melakukan suatu pergerakan. Dan itu harus dilakukan dimulai ring satunya, Pak, ya. Supaya yang ring 2 itu nggak bisa minta perlindungan, gitu kan? Iya dong, Pak. Kalau ring satunya kita lindungi, tapi terus melakukan kejahatan terus, mulai dari cawe-cawean, korupsi. Pak, jujur aja, Pak. Ini ring satu Pak Prabowo ini rawan. Pak Prabowo itu baik, tapi ring satunya yang rawan. Gitu ya. Kita mengerikan dengan hal ini, Pak. Saya sayang sama Pak Prabowo. Saya mencintai Pak Prabowo dengan tulus. Saya berharap banyak kepada seorang presiden yang namanya Prabowo Subianto untuk benar-benar serius dan berkomitmen membangun bangsa dan negara ini, mensejahterakan rakyat Indonesia dalam ambang keterpurukan, Pak. Kalau tidak dimulai dari sekarang, sejarah akan mencatat bahwa ada seorang presiden dari Indonesia yang gagal atas pemerintahannya. Sejarah mencatat ketika Anda memulai dengan komitmen keseriusan untuk mensejahterakan rakyat dan melakukan pemberantasan korupsi secara serius tanpa ada tebang pilih, lakukan semuanya. Nah, maka dunia akan mencatat seorang Prabowo Subianto, the leader of Indonesia, the best, all the best. Pertanyaannya, Pak, apakah kalau seorang presiden, termasuk dalam hal ini Prabowo, melakukan langkah-langkah yang seperti Pak Mario lakukan, aman nggak buat dia, Pak? Dari segi politik, segi apa gitu? Apakah jangan-jangan ada orang, waduh, ini nggak bisa diajak kerjasama, kita perlu jatuhkan, kita bikin apa segala macam yang secara politis kedudukannya malah bisa diancam. Apakah atau sebaliknya justru dengan itu dia tambah kuat? Gimana menurut Pak Mario? Pak Presiden nggak usah takut. Saya orang yang berdiri paling depan, yang akan mengerahkan seluruh kekuatan people power untuk mendukung kebijakan Presiden dalam keseriusan memberantas korupsi, dalam keseriusan penegakan hukum, dalam keseriusan mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya akan gerakan itu semua, mendukung seluruh kebijakan Presiden yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya akan gerakan. Kita lawan orang-orang yang mau berkhianat terhadap bangsa dan negara ini. Itu, Pak, ya. Jadi dan pasti memiliki tingkat keberhasilan yang lebih kuat daripada mungkin akan yang merugi kan akan mengancam-ngancam, akan melakukan manuver dan sebagainya gitu, Pak. Termasuk di ring-ring satunya juga. Gampang kok, hukum mati aja mereka semua gitu selesai. Ya? Gitu. Satu orang dihukum mati, menyelamatkan 290 rakyat Indonesia, Pak. Satu orang penjahat koruptor dihukum mati, dieksekusi di hadapan banyak orang, itu menggetarkan seluruh dunia, Pak. Iya, gitu ya. Oke, Pak Mario, sebelum kita akhirin, ada nggak closing statement dari Bapak mengenai problem-problem yang kita hadapi ini untuk Indonesia lebih maju, lebih berkembang, ya, tidak sekedar stuck seperti sekarang? Pesan saya cuma satu, Pak, saya mewakili rakyat Indonesia, Pak. Saya mewakili masyarakat, Pak. Kami berharap banyak kepada seorang presiden yang namanya Prabowo Subianto. Mulailah dengan komitmen dan keseriusan, Pak. Pemberantasan korupsi. Pembenahan seluruh sektor kementerian. Jangan pernah main mata dengan para antek-antek koruptor itu, Pak. Dengan antek-antek asing yang Bapak
pernah sampaikan di kegiatan Pilpres, Pak. Jangan pernah main mata lagi, Pak. Jangan pernah bermain-main dengan waktu lagi, Pak. Ingat, sudah 100 hari lebih Bapak memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Rakyat Indonesia berharap banyak dengan pemimpin yang namanya Prabowo Subianto. Kami berharap Bapak benar-benar serius. Bapak benar-benar berkomitmen. Jangan takut, Pak. Saya orang yang akan menumpahkan darah saya. Saya wakafkan, saya berikan nyawa saya untuk bangsa dan negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Supaya bangsa kita ini lebih hebat, Pak. Supaya bangsa kita ini benar-benar dihargai di dunia. Anda harus mulai dengan pemberantasan korupsi. Anda harus mulai dari sekarang. Tunjukkan, jangan buang-buang waktu, Pak. Ketika waktu ini terus berjalan, Anda tidak bisa mengulang waktu ini, Pak. Dan ketika kegagalan yang Anda dapatkan, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, Pak. Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang sangat saya kagumi, yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati. Kita tunggu apa yang Anda akan lakukan ke depannya. Babat, bantai, itu pelaku-pelaku kejahatan pagar laut. Hukum seberat-beratnya kejahatan korupsi yang ada di Pertamina. Lakukan evaluasi yang penting kepada institusi Polri. Copot Kapolri kalau perlu. Karena institusi ini sudah tidak sehat. Pemimpinnya tidak sehat, Pak. Yang ketiga dan yang terakhir, Pak. Evaluasi lagi soal kenaikan pangkat seorang Teddy Indra. Itu pantas atau tidak pantas. Jangan presiden terpengaruh dengan hal-hal buruk, Pak. Jangan presiden diselimuti dengan orang-orang yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Negara kita ini dibangun dengan susah payah, dengan tetesan darah dan air mata, dan tulang-tulang oleh para pahlawan kita. Saya akan merasa sedih ketika Anda gagal menjadi seorang presiden. Terima kasih Pak Mario. Ya. Saya pikir pesan yang baik ya buat disampaikan, didengar Presiden, tapi juga oleh masyarakat umum pada umumnya. Ya, terima kasih sekali lagi kehadiran di Podcast 9, dan jangan bosan datang ke Podcast 9 gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Demikian obrolan kita dengan Pak Mario. Tentu tidak perlu saya simpulkan karena sudah jelas, semua penonton bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri, kami mengingatkan lagi, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa lagi dalam episode yang akan datang.